Hai Pisces, semoga kamu lagi baik-baik saja. Oke, di video ini aku akan ajak Pisces buat reading minggu kedua bulan Juni. Ambil yang cocok aja dan lepaskan sisanya, oke? Kita bahas gimana sih energi kamu di minggu kedua ini. Seperti biasanya nanti ambil yang menurut kamu cocok saja ya. Kalau merasa kurang cocok, di skip aja gitu. Baik, aku tuh jujur ya ngelihat di sini tuh minggu ini kayaknya terasa cukup berat ya bagi sebagian dari kamu. Kayak ada energi banyak pikiran, beban tanggung jawab ya. Mungkin juga perasaan seolah semuanya tuh datang bersamaan. Nah, beberapa orang mungkin sedang memikirkan tentang pekerjaan, keluarga, hubungan, atau target yang belum tercapai gitu. Mungkin akhir-akhir ini kamu tuh jadi kayak susah tidur ya, karena mungkin memikirkan tagihan, pekerjaan, ataupun juga masa depan. Aku di sini juga lagi sering merasa capek, padahal baru mulai hari kamu. Ya mungkin bangun tidur aja udah ngerasa capek gitu ya. Kayak banyak yang harus diurus sekaligus gitu loh, dari urusan rumah, kerjaan, sampai urusan pribadi gitu. Mungkin kayak kamu tuh sering berpikir kayak, kenapa ya akhir-akhir ini tuh rasanya berat terus gitu. Nah, menjadi tempat bergantung banyak orang sampai kamu tuh lupa memperhatikan diri kamu sendiri nih, Pisces. Nah, pesan buat kamu ya, enggak semua beban tuh harus dipikul sendirian. Nah, minggu ini tuh kayak mengingatkan kamu untuk membedakan mana tanggung jawab yang memang milik kamu dan mana yang sebenarnya tidak perlu kamu bawa, ya. Kalau untuk kerjaan kamu, aku ngeliat di sini ada energi kayak menunjukkan profesionalitas atau mungkin kerjasama ya, atau bisa juga belajar hal baru dan fokus pada hasilnya. Kayak ada peluang untuk menunjukkan kemampuan atau mendapatkan pengakuan dari lingkungan kerja. Aku melihatnya kayak gitu ya. Misalnya aja kamu tuh diminta menjadi koordinator ya, atau memimpin sebuah tugas gitu sama atasan kamu. Atau kamu harus bekerja sama nih dengan rekan yang karakternya tuh beda-beda gitu ya. Belajar skill baru mungkin ya untuk mendukung pekerjaan atau usaha. Atau mungkin minggu ini kayak kamu tuh mendapatkan masukan ringan dari atasan kamu ya, mentor kah atau pelanggan yang membantu perkembangan kamu. Aku lihat di sini kamu juga mulai membangun relasi yang bisa berguna untuk karir kedepannya ya. Jadi kemajuan minggu ini kayaknya datang bukan hanya dari kerja keras ya, tapi juga dari kemampuan bekerja sama dan menerima masukan yang membangun ya. Kalau untuk keuangan kamu, aku ngelihatnya di sini itu kayak kamu lagi di fase membuat keputusan sih mungkin. Kayak ada yang menimbang dua pilihan ya di sini. Mungkin bingung menentukan langkah finansial atau kamu masih ragu mengambil keputusan terkait uang. Namun kayak ada energi pergerakan yang kuat ya setelah keputusan itu kamu buat. Mungkin bingung ya antara menabung atau membeli sesuatu yang sudah lama kamu pengenin. Kamu menimbang untuk pindah kerja atau mungkin ini demi gaji yang lebih baik. Misalkan ada tawaran kerja gitu ya. Atau malah kamu di sini memikirkan apakah harus memulai usaha sampingan ataukah tidak nih gitu ya. Mungkin juga sedang mempertimbangkan investasi, cicilan atau pengeluaran besar lainnya. Nah, aku ngerasa di sini kondisi keuangan tuh jalan di tempat karena terlalu lama menunggu kepastian ya. Dan minggu ini mengajarkan bahwa tidak semua keputusan itu bisa menunggu waktu yang sempurna. Ya, setelah pertimbangan setelah mempertimbangkan ya Allah. Setelah mempertimbangkan dengan matang nih ya, keberanian untuk melangkah itu akan menjadi kunci gitu. Oke, kita bahas buat yang single dulu ya. Untuk asmara, ntar aku ambil deck satu aja. Untuk asmara,
Kita bahas buat yang single dulu. Oke. Yang single, aku tuh merasa di sini tuh ada energi yang menunjukkan daya tarik, kepercayaan diri kamu, dan pesona yang sangat kuat ya. Minggu ini mungkin sebagian dari kamu tuh mungkin ya lebih diperhatikan oleh orang lain ya, lebih mudah menarik perhatian, atau kamu mulai merasa lebih nyaman menjadi diri kamu sendiri. Namun di sisi lain, aku lihat ada energi stagnan atau dari kartu ini nih, yang membuat situasi asmara tuh terasa belum bergerak ke arah yang jelas. Mungkin banyak ya yang memperhatikan atau memberi sinyal ke kamu, tapi nggak ada yang benar-benar melangkah lebih jauh gitu loh. Atau mungkin ada yang kayak sering lihat story kamu atau memberi reaksi, tapi tidak pernah mengajak kenalan lebih dekat. Atau kamu merasa lebih menarik ya saat ini. Atau kamu lebih percaya diri, tapi belum ada hubungan yang benar-benar dimulai. Mungkin ada sih seseorang yang sempat mendekat lalu tiba-tiba menghilang tanpa kejelasan ya. Mungkin seperti itu. Jadi nggak semua perhatian harus berujung pada hubungan ya. Minggu ini tuh kayak lebih mengajarkan untuk mengenali nilai diri sendiri tanpa bergantung pada validasi dari orang lain. Oke, jadi buat kamu tetap bersinar dengan cara kamu sendiri. Ya, kadang yang perlu bergerak tuh bukan cinta yang datang ya, tapi cara kamu melihat diri sendiri dan peluang yang ada di depan mata ya sayang ya. Oke, kita lihat lagi untuk asmara yang berpacaran. Oke. So guys, aku melihat di sini tuh energinya cukup hangat dan positif ya. Ada rasa nyaman, kebersamaan, dan keinginan untuk membangun hubungan yang lebih serius. Nah, sebagian pasangan tuh mungkin kayak sedang menikmati fase yang lebih stabil ya dibanding sebelumnya gitu. Mungkin lebih sering menghabiskan waktu bareng, baik secara langsung maupun online gitu. Dan mulai membahas masa depan kayaknya ya. Seperti rencana tinggal bareng misalnya, menikah atau mengenalkan pasangan ke keluarga. Mungkin juga beberapa dari kamu menghadiri acara keluarga ya, kondangan atau momen penting bersama pacar kamu nih. Bisa jadi. Siapa tahu udah dikenalin ya sama keluarga ya sebagian dari kamu. Dan mungkin merasa di sini tuh kamu gimana ya? Kayak merasa pasangan itu menjadi tempat pulang dan berbagi cerita setelah hari yang melelahkan gitu. Jadi syukuri hubungan yang sedang berjalan dengan baik ya sayang ya. Dan jangan hanya fokus pada kekurangan pasangan aja, sampai kamu tuh lupa melihat hal-hal baik yang sudah kalian bangun bareng ya. Dan buat yang sudah nikah, aku merasa di sini tuh kayak ada yang kurang ya. Khawatir atau terbebani oleh suatu keadaan. Mungkin ada masalah atau kebiasaan yang nggak sehat atau ada pola yang kayak terus berulang dalam hubungan ya. Mungkin masalah sih ya. Nah, di sini aku melihat ada di mana kamu tuh mungkin stres. Stres karena mungkin masalah keuangan sehingga suasana rumah tuh ikut terpengaruh ya. Atau mungkin salah satu pasangan tuh terlalu fokus pada pekerjaan, bisnis, atau urusan pribadi sampai hubungan tuh terasa terabaikan. Dan aku juga merasa ada pertengkaran ya, yang sebenarnya itu masalah lama, tapi terus muncul dengan bentuk yang berbeda. Aku juga di sini kamu tuh merasa terjebak dalam rutinitas yang sama ya setiap hari tanpa ada waktu berkualitas nih bersama pasangan. Atau malah di sini kayak sulit banget melepaskan rasa kecewa ya atau kesalahan yang ada di masa lalu yang sebenarnya itu sudah lewat lama ya. Jadi aku lihatnya masalah tuh terus berulang. Nah, biasanya bukan karena nggak ada solusi, tapi karena akar masalahnya tuh belum benar-benar diselesaikan. Jadi minggu ini aku tuh ngelihat ada ini ya potensi menjadi kesempatan untuk melihat dengan jujur apa yang perlu diperbaikin, bukan hanya apa yang perlu disalahin. Oke, gitu aja sih buat Pisces minggu ini kayaknya ya readingannya. Semoga bisa bermanfaat.
Ingat ya, ini general reading, jadi ambil yang resonate dan tinggalkan yang enggak. Semoga hubungan kalian minggu ini diberi kehangatan, kejujuran, dan jalan keluar untuk setiap tantangan yang kalian hadapin. Makasih semuanya. Sampai jumpa di readingan berikutnya. Bye.